Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Regina Kakauhe, Vanessa Walja, dan Virginia Kales. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS keperawatan kritis dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Hani Ronald Mokorimban Eskap MKep. Kasus yang dibahas adalah ARDS. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Lusita Kakauhe, NIM 191420101189, kelas A1 Keperawatan semester 7. Definisi ARDS. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome merupakan kerusakan paru total akibat berbagai etiologi. Keadaan ini dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya sepsis, pneumonia viral atau bakterial, aspirasi isi lambung, trauma dada, shock yang berkepanjangan, terbakar, emboli lemak, tenggelam transfusi darah masif, bypass kardiopulmonal, keracunan O2, perdarahan pankreatis akut, inhalasi gas beracun, serta konsumsi obat-obatan tertentu. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari ARDS berkembang sebagai akibat kerusakan pada epitel alveolar dan endotel mikrovaskular yang diakibatkan trauma jaringan paru baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang pertama, faktor risiko yang berhubungan dengan ARDS yaitu trauma langsung pada paru dan trauma tidak langsung. Berikut patofisiologi dari ARDS. ARDS terjadi akibat cedera atau trauma pada membran alveolar kapiler yang mengakibatkan kebocoran cairan ke dalam ruang interstisial alveolar dan perubahan dalam jaringan-jaringan kapiler. Terdapat ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi yang jelas akibat kerusakan pertukaran gas dan pengalihan ekstansif darah dalam paru-paru. Nah, ada 3 fase dalam patogenesis ARDS. Yang pertama fase eksudatif, kedua fase proliferatif, ketiga fase fibrotik atau recovery. Multisystem organ failure. Keenam, miopati yang berkaitan dengan blokade neuromuskular jangka panjang. Dan yang terakhir ketujuh, tromboemboli vena, perdarahan saluran cerna dan anemia. Perkenalkan, nama saya Vanessa Walja, kelas A1 semester 7, NIM 191420101186. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama, traumatraumal yang nyata, yang kedua, hipoksemia, yang ketiga, keregangan paru yang berkurang secara progresif yang berakibat bertambahnya kerja pernafasan, yang keempat, dispepnia serta tachypnea yang berat akibat hipoksemia. Yang kelima, rongki basah, yang keenam, kapasitas berkurang, yang ketujuh, peningkatan PaO2, penurunan PaO2 dan penurunan PaCO2. 8. Sinar kurang X, dada menunjukkan paru yang putih atau keputihan, ateleksis kongresif yang difus. Yang ke-9, gambaran klinis lengkap dapat bermanifestasi 1-2 hari setelah cedera. Adapun pemeriksaan penunjang, yang pertama ABGS atau analisa gas darah, leukosit, fungsi ginjal dan hati. Yang kedua pulmonary function, yang ketiga Schunn-Mack-Straumen, yang keempat alveolar arterial grandin, yang berikut laktin akut level, yang terakhir fototoraks dan CT scan. Adapun penelaksanaan, walaupun tidak ada terapi spesifik untuk menghentikan proses inflamasi, penanganan RA-ARDS difokuskan 3 hal penting. Yang pertama, mencegah lesi paru secara iatrogenik, yang kedua mengurangi cairan dalam paru, yang ketiga mempertahankan oksigenasi jaringan, pemberian oksigen
Dan ada pun dua terapi, yaitu terapi umum dan terapi ventilasi. Yang berikut, asuhan keperawatan dengan diagnosa ARDS. Yang pertama, pengkajian, anamnesa, keadaan umum, takipnea, dispnea, sesak napas, pernafasan menggunakan otot, aksesoris pernafasan, dan sianosis sentral. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang, sesak napas biasanya berupa pernafasan yang cepat dan dangkal, batuk kering, dan demam yang terjadi lebih dari beberapa jam sampai sehari, kulit terlihat pucat atau biru. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu, spesies shock, hemorogi, pankreatitis, hemoragik, luka bakar hebat, tenggelam DIC, pankreatitis, uremia, bedah, kardiobypass yang lama, PIH, peningkatan TIK, trauma hebat, cedera kepala, cedera dada, ruda paksa paru, radiasi, faktor menjemuh, emboli lemak berkaitan dengan fraktur tulang panjang seperti femur, riwayat merokok. Yang berikut yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Yang terakhir, riwayat alergi. Dalam pemeriksaan fisik, B1, sesak napas, napas cepat dan dangkal, batuk kering, rongki basah, krekles halus di seluruh bidang paru, sindrom Wishing, Esing. Yang kedua, B2, bold pucat, sianosis stadium lanjut, tekanan darah bisa normal atau meningkat, terjadinya hipoksemia, hipotensi terjadi pada stadium lanjut, shock, takikardi biasa terjadi, bunyi jantung normal tanpa murmur atau galop. Yang ketiga, B3 brain, kesadaran menurun seperti bingung atau agitasi, tremor. Yang berikut, B4 bowel, tidak ada. B5 bladder, tidak ada. B6 bone, kemerahan pada kulit punggung setelah beberapa hari dirawat. Perkenalkan, nama saya Virginia Kales dari kelas A1 Keperawatan semester 7. Dalam mata kuliah keperawatan kritis ini, saya tergabung dalam kelompok 1 dengan kasus asuhan keperawatan kritis dengan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Saat ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok pada bagian diagnosa dan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu bersihan jalan napas tidak efektif dan intoleransi aktivitas. Yang pertama, kita masuk pada bersihan jalan napas tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil: batuk efektif meningkat, proses putu menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Intervensi utama manajemen jalan napas: A. Observasi, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman, dan usaha napas. 2. Monitor bunyi napas tambahan misalnya gurgling, mengi, wheezing, dan ronce kering. 3. Monitor sputum, jumlah, warna, dan aroma. B. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head lead dan chin lift, atau lakukan jaw thrust jika curiga ada trauma servikal. Posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, keluarkan sumbatan dengan forceps. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi, dan ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil:
Frekuensi nadi meningkat, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kecepatan berjalan meningkat, jarak berjalan meningkat, kekuatan tubuh bagian atas meningkat, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat. Intervensi utama manajemen energi. Observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang akan mengakibatkan kelelahan. Monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dari ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat. Edukasi, anjurkan tirai baring, anjurkan melaksanakan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Kemudian ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.